Apa hukumnya mengikuti asuransi jiwa untuk anak serta asuransi lainnya seperti asuransi pendidikan? Kalau Anda bertanya kepada saya tentang hukum syar'i, saya seorang dai yang masih juga belajar ilmu seperti Anda sekalian akan menjelaskan apa yang saya pahamin. Dan tolong, setiap bertanya kepada siapapun dai atau seorang alim ulama, maka usahakan bertanya untuk mendapatkan ilmu, bukan untuk didebatin. Jadi buka diri kita itu untuk bisa menerima ilmu. Jadi kita walaupun belum meninggalkan satu perbuatan pelanggaran, kita sudah tahu itu salah. Tapi kalau awalnya bertanya untuk mengkanter diri, membela perbuatan, ini berbahaya. Karena tidak akan ada manfaat dari pertanyaan itu. Teman-teman sekalian, para ulama mengatakan masalah asuransi dalam Islam ini hanya dibolehkan dalam satu keadaan saja. Pada saat tidak ada pelanggaran agama di dalamnya. Beberapa hal yang berhubungan dengan ekonomi Islam yang tidak boleh adalah tidak boleh ada manipulasi, tidak boleh ada gharar, merugikan salah satu dari dua pihak, tidak boleh ada kezaliman, mengambil haknya orang lain, dan tidak boleh ada kezaliman. Jadi tidak boleh ada kezaliman di sini, tidak boleh mengambil hak orang lain, tidak boleh manipulasi data, dan tidak boleh ada gharar. 4 itu, tidak boleh ada gharar, gitu kan? Saya rincikan, tidak boleh ada manipulasi, berkhianat, manipulasi data. Seperti apa kira-kira? Coba kita lihat. Kalau kita hubungkan dengan asuransi. Kalau Anda masukkan mobil Ores, kemudian 1 tahun sudah dibayar 5 juta misalnya, lalu tidak ada komplain, nggak ada komplain. Apa yang terjadi? Hanguskah uangnya atau tidak? Umumnya hangus. Apa haknya mereka hanguskan ini? Dari mana haknya menghanguskan uang kita? Baik, satu sisi, nanti akan saya jawab ya. Sisi yang lain, kalau seandainya saya klaim, saya kena biaya administrasi 200.000 per kejadian. Dari mana ini 200.000 ini? Kenapa harus ada klaim lagi pada saya sudah bayar 5 juta sebelumnya? Kemudian pertanyaan selanjutnya, ini banyak pintu-pintu celah agama yang dilanggar nih. Sisi yang lain, pada saat saya kecelakaan, mobil seseorang kecelakaan, kemudian dia bayar 5 juta Ores, ternyata mobilnya kecelakaan biayanya 20 juta. Yang dia bayar cuma 5 juta, yang nanggung 15 juta siapa? Asuransi. Ini gharar namanya. Nggak boleh ini. Di sini bertemu antara samar-samar manipulasi data. Bagaimana manipulasi data? Kadang-kadang ada orang, teman ayah saya sendiri pernah cerita, bahwasanya temannya beliau, ayah saya cerita temannya beliau, itu kalau masuk asuransi mobil, mungkin karena tidak paham agama ya, ini cuma, saya pun tidak tahu siapa yang ayah saya cerita itu, semoga Allah berikan hidayah. Dia kalau masukkan asuransi mobilnya setiap tahun, dan kalau tidak ada klaim, dia sengaja, sudah mendekati tanggalnya, dipecahin kaca mobilnya. Dirusak mobilnya sendiri, sengaja ditabrakin supaya uang dia yang 5 juta, 10 juta yang sudah bayar itu tidak sia-sia. Itu nanti diganti mobilnya baru, semua kacanya, pintunya baru, dan diikuti dengan manipulasi data. Selain pukul pecah sengaja nih, nanti per klaim, ini kan kejadiannya lain. Kalau peraturan asuransi, kalau tabrak dari kanan berarti ini klaim sendiri, kalau yang dari belakang klaim sendiri, waktunya, tempatnya, posisinya harus berbeda. Ini enggak, sama aja semua. Dibuat dari manipulasi data antara dia dengan bengkel umum, sudah ini rahasia umum, semua di bengkel buat manipulasi data. Kemudian dia juga data asuransinya juga kadang-kadang tahu, baik dia 200.000, 400.000, dianggap semuanya manipulasi data. Ada gharar, merugikan salah satu dari dua pihak. Bayar 5 juta, mobilnya hilang 200 juta, diganti 180 juta, 200 juta, padahal dia cuma bayar 5 juta, gitu kan. Kemudian ada kezaliman yang terjadi di sini. Kezaliman bisa menzalimi salah satu dari dua pihak. Ada gharar, merugikan dari satu pihak, ada kezaliman, ada banyak kejadian pelanggaran agama di situ. Saya bilang tadi, ulama bilang asuransi cuma dibolehkan dengan satu keadaan, tidak ada gharar, tidak ada kezaliman, tidak ada manipulasi data, gitu kan? Dan akan berjalan sesuai dengan hak masing-masing. Misal, saya buka perusahaan asuransi, kemudian ada orang yang mengklaim masukkan mobilnya Ores, bayar 5 juta. Kecelakaanlah dia, mobilnya misalnya, setelah dicek, saya tunjukkan bengkel, silakan ke bengkel sana, Anda klaim ke sana, diklaim ke sana, ternyata biaya mobilnya 2,5 juta. Baik, saya buat laporan kepada teman saya ini, partner saya atau nasabah saya mengatakan mobil Anda kena 2,5 juta. Harga normal bengkel, semua bengkel kalau didatangin akan sama 2,5 juta. Ini harga normalnya.
mobil Anda kena, mau diperbaikin mau, baik. Berarti uang Anda di saya tinggal 2,5 juta, kan 5 juta tadi dikasih. Ternyata 3 bulan kemudian dia tabrakan lagi, biayanya 3 juta, uang sama saya tinggal 2,5 juta. Maka kalau dia klaim lagi, saya suruh lagi ke sana, ternyata 3 juta biayanya, saya akan bilang uang Anda tinggal 2,5 juta sama saya, Anda harus tambah 500 ribu. Ditambah 500 ribu sama dia baru bisa diperbaikin di bengkel. Nggak bisa kalau saya yang bayar 500 ribunya. Lalu pertanyaannya, Ustadz kalau gitu untungnya apa orang buka perusahaan asuransi? Ya untungnya dia bisa kerjasama sama bengkel karena konsumennya banyak, maka dapat diskon dari harga normal, itu bisa didapatkan. Tapi kalau seperti yang umumnya sekarang terjadi, Allahu a'lam, umumnya kata ulama tidak dibolehkan. Mohon maaf teman-teman yang masih bergerak di asuransi. Dan umumnya asuransi ini selalu diiming-iming dengan sesuatu yang menakutkan. Nanti kalau Anda rawat nginap, nanti kalau banjir, nanti kalau begini, tidak ada sesuatu yang terjadi. Dan Anda kalau teliti sekarang, telusurin, perusahaan paling untung juga perusahaan asuransi, 90% keuntungannya mereka. Mengalahkan semua perusahaan yang lain. Karena dari setiap konsumen yang masuk, itu yang klaim terjadi masalah hanya 10%. 90% semuanya sudah. Makanya sekarang asuransi di mana-mana diikutkan, penerbangan ini segala, karena memang mereka menguntungkan dari dua pihak, gitu kan. Allahu alam. Yang saya tahu, kalau Anda bertanya kepada saya katakan tadi, buka mindset Anda, saya mengatakan dalam Islam kalau asuransi yang ada sekarang, baik pendidikan, baik kesehatan, kematian dan segalanya, ini tidak pernah sesuai dengan hukum syar'i yang ada. Kalau asuransi syariah saya nggak tahu, saya belum pernah berkecimpung situ, tapi saya sampaikan kalau tidak ada hal-hal pelanggaran seperti ini, yang saya bilang tidak ada kezaliman, tidak ada ya manipulasi data, tidak ada gharar merugikan satu pihak, tidak ada kezaliman, tidak ada manipulasi data, tidak ada gharar merugikan satu pihak, gitu kan? Itu insya Allah tidak ada masalah. Apakah dalam Islam diperbolehkan kita berkecimpung dalam berbagai macam asuransi, baik sebagai agen asuransi maupun peserta sama saja? Jawaban saya sama. Kalau saya pribadi, kalau Anda mendapatkan seorang ustadz yang membolehkan, silahkan saja. Kalau saya pribadi, Allahu alam, saya tidak melihat ada celah syar'i di situ, dan sebaiknya Anda berkecimpung dalam bisnis yang umumnya yang memang dibolehkan dalam Islam, yang tidak ada syubhat minimal, tidak ada syubhat.